Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada satu perkara yang pasti setiap manusia pernah melakukannya selama hidup. Apa itu? Berbuat salah atau melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia adalah orang-orang yang berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertobat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu ada dua macam. Yang pertama, hablum minallah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kesalahan kepada Allah ini yang pertama karena meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa wajib, atau yang kedua melanggar larangan, berzina, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Untuk menghapus dosa, kesalahan yang berhubungan dengan hablum minallah, maka caranya dengan taubatan nasuha, memperbanyak istighfar, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan, dan juga memperbanyak amal-amal soleh. Insya Allah ketika taubatnya ini taubatan nasuha, Allah maha pengampun dan maha menerima taubat. Seberapa banyak kesalahan yang diperbuat oleh manusia, ketika dia datang kepada Allah dengan rasa hina, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Lau amiltumul khotoya hatta yablughus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Seandainya engkau berbuat salah sampai dosamu itu memenuhi langit, kira-kira seperti itu, summa tubtum, kata baginda Nabi, kemudian engkau mau bertaubat, lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima taubatmu. Mungkin banyak kisah-kisah bagaimana orang yang banyak sekali dosanya, kemudian dia bertaubat dan diterima taubatnya. Ada seorang pemuda yang membunuh 100 orang, berniat hendak taubat, belum sempat melaksanakan taubat, tapi berniat hendak taubat. Tetapi kemudian dia sakit sampai wafat.
karena niatnya bertaubat itulah maka Allah mengutus malaikat rahmat untuk mengurusinya. Jadi kesalahan kepada manusia, kepada Allah, caranya adalah dengan taubat tadi itu. Ada kesalahan yang kedua, yaitu hablum minan nas, kesalahan yang berhubungan dengan manusia, ngerasani, menggibah, menghina, menyinggung perasaan, membuli, gue utang tapi gak gelem nyaur, ditagih muring-muring. Ini kesalahan hablum minan nas. Tentu untuk menghapus dosanya tidak cukup kita ini hanya sekedar beristighfar. Gue utang gak gelem nyaur, menghapusnya ya nyaur utang dan meminta maaf, ngerasani dan lain sebagainya. Ini tentu walaupun istighfar kita ini jutaan kali, tetapi ketika orang yang kita zalimi, orang yang kita rasani itu belum mengucapkan kata maaf, maka rasanya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena itulah penting bagi kita semuanya, apalagi di penghujung bulan Ramadan ini, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dan besok kita akan berlebaran, beridul fitri. Kita gunakan momen Idul Fitri itu untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang putus, untuk meminta dan memberi maaf. Jangan pernah gengsi kita ini meminta maaf, dan jangan pernah pelit kita ini untuk memberi maaf. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya tujuan kita berpuasa, bagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Mungkin selama ini kita ini hanya mandek, berhenti sampai definisi agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tetapi orang yang bertakwa yang bagaimana yang dikehendaki? Tentu di dalam Al-Quran banyak sekali definisi takwa. Yang paling bagus menurut saya adalah yang termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwa, pertama cirinya, karakternya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak, bersedekah, berzakat, baik dalam keadaan susah maupun lapang, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sedih maupun bahagia, tapi dia tetap mau berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Maka di bulan puasa ini kita berlatih untuk bersabar, tidak gampang marah, walaupun banyak hal yang sebenarnya membuat kita pengen marah, tetapi karena kita ini sedang berpuasa, kita tidak ingin pahala puasa kita sia-sia, maka kemudian kita mampu menahan amarah kita. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas,
Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Coba kita perhatikan definisi takwa menurut Ali Imran 134. Yungfikuna fis sarra, mau berinfak dalam keadaan suka maupun duka, kemudian mampu menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Takwa yang didefinisikan di ayat ini semuanya berhubungan dengan kesalehan sosial, bukan kesalehan individual. Tidak disebutkan di sini takwa itu adalah orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling banyak puasanya. Tidak. Tetapi kita perhatikan semuanya adalah berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan orang lain. Maka kita sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk melaksanakan definisi takwa ini. Yungfikuna fis sarra'i wad dharra, maka kemudian kita menyempurnakan ibadah puasa kita ini dengan menunaikan zakat. Kemudian menahan amarah, dan yang terakhir adalah memberi maaf. Tetapi ketika kita memberi maaf kepada orang lain yang ikhlas, dan jangan pula ketika ada orang meminta maaf kepada kita, bukan berarti orang itu punya kesalahan kepada kita. Demikian pula sebaliknya, jangan kita ini hanya mau menerima maaf orang lain, tapi kita tidak pernah meminta maaf kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata baginda Nabi. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, kata baginda Nabi, adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala amal yang sangat banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala amal-amal soleh yang lain. Tetapi ketika di dunia dia mendolimi begitu banyak orang, mendolimi saudara, teman, sahabat dan lain sebagainya, maka kemudian orang-orang yang didolimi ini menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pahala orang yang muflis, yang bangkrut tadi itu diberikan kepada orang yang didolimi sampai pahalanya habis. Dan ketika pahala orang ini sudah habis, ternyata yang menuntut balas itu masih antri. Maka jadilah kemudian dosa orang yang dizalimi ini ditimpakan kepada orang yang bangkrut tadi. Jadilah pahalanya habis, justru kemudian dia menanggung dosa orang-orang yang dizalimi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung ini makanya mari kita ini merenung, dan saya mohon maaf ada kesalahan dan sebagainya. Tentu kita ingin menyempurnakan ibadah kita, ibadah Ramadan tahun ini, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan ibadah Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil maliki mannan wa biqauli yahtadil muhtadun man amila salihan fali nafsihi faman asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصنع بملائكته وإياها بالمؤمنين من عباده، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتكبيرنا وتهليلنا وتحميدنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتسليمنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.